Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat teman-teman semua, sahabat muda akuntansi. Kita lanjutkan materi kita ya, makin ke sini makin seru. Nah, jadi teman-teman harus santai, minum dulu, sambil ngemil-ngemil. Kan lagi sudah nggak puasa nih ya, kecuali yang lagi puasa Syawal ya, nggak bisa sambil ngemil ya. Tapi yang bisa nonton sebelum waktunya perkuliahan nanti, tolong benar-benar disimak bagian ini, karena ini penting sekali untuk menambah bekal Anda sebelum masuk kelas ya. Nah, bagian ini kita akan memberikan ilustrasi mengenai perhitungan varian-varian yang ada di buku Carter ya. Sebenarnya kalau teman-teman baca sendiri juga sebenarnya bisa sih. Cuman alangkah baiknya bagaimana bahan bacaan Carter itu kita resum dalam sebuah penyajian yang lebih memudahkan buat kita sendiri. Ya, kayak saya coba visualisasikan tadi tidak hanya berupa perhitungan di dalam tabel, tapi juga saya tampilkan gambar-gambarnya, bagan-bagannya supaya mempermudah teman-teman ya. Oke, ini bahan tayangan utamanya disiapkan Pak Qadiri, tapi sudah saya modifikasi dengan materi dari saya ya. Nah, dari beberapa metode varian tadi yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ada metode 2, 3, 4 maupun 3 alternatif varians, maka di sini bisa kita breakdown nih ya, atau kita jadikan satu simulasi visualisasinya ya. Bahwasanya ada metode 2 varian, 3 alternatif, 3 varian, 4 varian ya. Sebenarnya yang namanya FOH, varians itu pasti berarti berasal dari fixed FOH varian sama variable FOH varians gitu kan gitu ya. Maka di sini kita breakdown nih ada apa namanya? Variable FOH, kenapa nggak bisa di ini ya? Ada fixed FOH, ada total FOH. Nah, jadi kita mulai dari mana dulu nih? Ya. Kita mulai dari sini, namanya variable FOH, tambah fixed FOH, aktual, berarti akan jadi total FOH aktual. Jadi, ini kalau kita tarik garis lurus, ini akan penjumlahan ya. Ya, ini kayaknya warna kuning tidak bisa buat gambar ya. Coba kita ganti warna lain. Oke, apakah bisa? Nggak bisa juga karena gelap ya. Kita coba warna lain, apakah bisa? Warnanya biru barangkali? Nggak bisa juga. Berarti memang nggak bisa digambar ini. Ya, coba warna biru ya. Baik. Ini ya. Kemudian yang namanya di sini nanti ya, ada kabel-kabel ini, kita jumlahkan nanti di bawahnya ada. Ini aja ya, penjumlahannya seperti itu ya. Nanti di latihan soalnya nanti akan saya gambarkan di sini. Nah, saya cuma pengen ngasih tahu teman-teman bahwasanya model FO varian yang di buku Carter itu bisa kita breakdown ke dalam fixed FOH yang varian maupun variable FOH variannya gitu ya. Sekarang kita pelan-pelan dulu nih, misalnya dari metode 2 varians. Metode 2 varians, atau sebelum 2 varian deh, ini kan kalau paling bawah kan satu varian. Satu varian itu apa sih? Total FOH dikurangi dengan alokasi yang menjadi kapitalisasi work in product. Itu yang kita sebut dengan over atau under applied FOH. Ini paling bawah kan ini nih ya. Kemudian yang di atasnya ada 2 varian yang tadi kita pelajari, yaitu ada controllable variance, ada volume variance. Kemudian di atasnya 2 varian ada metode 3 varians. Misalnya 3 varian dulu ya. 3 varians berarti ada spending variance, ada variable efficiency variance, ada volume variance. Kemudian kalau kita bicara 3 varian alternatif, berarti spending variance ditambah dengan ini digabung jadi satu ya, efficiency variance, kemudian ditambah dengan idle capacity varian ini. Sedangkan 4 varian berarti dari sini ya, spending variance, idle capacity variance, mohon maaf, kalau 4 varian berarti spending variance, kemudian ada variable efficiency variance, ada idle capacity variance, dan ada fixed efficiency variance. Ya. Jadi semua ini bisa digambarkan dalam bagian seperti ini ya.
Nanti bagan-bagan ini akan lebih bermakna kalau kita kasih angka nanti, ya. Angka-angka ini nanti akan kita jumpai di slide terakhir ya, sebelum terakhir lah di dalam video ini. Oke. Nah, ini juga nanti mohon maaf, ini juga nanti akan berguna buat menjawab soal. Jadi nanti ada bagian-bagian dari kotak ini yang saya tambahkan di slide untuk memudahkan pemahaman teman-teman memahami ini soalnya ya. Nah, taruhlah nih sebuah kasus yang ada di buku Carter nih ya. Sebuah perusahaan itu FOH di standar departemen assembly-nya kapasitas 100%, kapasitas normal. Ada variabel FOH-nya adalah $4.800 untuk 1.600 direct labor hours, berarti tarifnya menjadi $3 direct labor hours ya. Ganti warna dulu. Nah, jadi $3, oke. Ya. Kemudian untuk fix-nya 19.200 dibagi 1.600 juga, yaitu 12 ya. Sedangkan totalnya jadi 15 kan ini. Nah, jadi maknanya apa 1.600 direct labor hours ini? Ini 1.600 yang memang dikaitkan dengan hitung-hitungan untuk indeks aktivitas tertentu itu di direct labor hours kan itu. Nah, sementara ini kan standarnya begini ya. Untuk variabel FOH tarifnya $3 per direct labor hours. Jadi setiap ada 1 jam penggunaan tenaga kerja langsung, maka FOH-nya adalah $3. Setiap ada 1 jam penggunaan tenaga kerja langsung, maka fix FOH-nya adalah $12. Nah, sekarang bagaimana dengan total untuk total aktual FOH-nya? Ini total aktual FOH-nya adalah $24.000 422. Dan kita tahu bahwa standar jam yang diperkenankan untuk produksi adalah 4.500 unit ekuivalen untuk FOH, yaitu kalikan sepertiga dari standar labor hour per unit. Jadi sepertiga dari 4512 yaitu 1.504. Nah, kita dapat angkanya nih standar labor hours. Standar hours untuk FOH-nya 1.504. Sementara aktual direct labor-nya yang digunakan 1.632. Lalu informasi yang kita dapatkan di sini ada secara umum kita tahu bahwa namanya over under applied FOH itu adalah overall FOH variance. Jadi total variance aktual dikurangi dengan variance total FOH aktual dikurangi dengan total FOH yang dibebankan untuk WIP. Itu namanya overall FOH variance. Atau dengan kata lain, over under applied variance. Kalau dia positif, berarti dia unfavorable. Sebaliknya kalau negatif, dia favorable. Gitu ya. Nah, di sini aktual FOH-nya tadi berapa sih? Oh, tadi ketahuan Pak di slide sebelumnya aktual FOH-nya adalah 24422. Nah, ini. Oke. Kemudian FOH yang dibebankan untuk WIP standar adalah 1.504 tadi, yang merupakan perkalian dari sepertiga dari 4.512 ya, dikalikan dengan rate dari FOH-nya. Total FOH-nya rate-nya $15 nih, ya standar overhead rate-nya. Maka ketemu angka nih, 1.504 kali 15 sama dengan 22.560. Ini untuk FOH yang dibebankan ke WIP. Ternyata dia masih lebih rendah dari aktual FOH-nya, maka ini selisih yang tidak menguntungkan. Ini 1.862. Kita sebut dengan overall FOH varian atau kita sebut dengan under applied FOH karena dia unfavorable, jadi under applied. Nah, kita mulai dari analisis untuk dua varian ya, yaitu controllable dan volume varian. Nah, mengingat kembali rumusnya controllable variance, namanya controllable varian itu berarti membandingkan antara aktual FOH dengan budget allowance-nya, tapi budget allowance yang fix FOH-nya adalah budget, sementara variabelnya adalah berdasarkan standar hours gitu ya. Tuh. Di sini sudah kita tegaskan, aktual FOH-nya adalah 24422 tadi ya. Kemudian
yang namanya budget allowance untuk FOH kan ada 2 komponen nih, variabel dan budget. Saya ulangi tadi. Untuk variabelnya ada berdasarkan standar hours-nya yaitu 1.504 kali tarif variabel FOH itu $3 sama dengan 4512. Sementara untuk budget fix-nya adalah 1.600 jam. Jadi normal kapasitasnya 1.600 kali 12 sama dengan 19.200. Sehingga menghasilkan angka budgetnya 23712. Kita budgetkan FOH-nya harusnya 23712, tapi yang keluar aktual 24422 sehingga terjadi selisih yang tidak menguntungkan sebesar $710 unfavorable ya. Nah, selisih inilah kita sebut dengan controllable variance. Dengan ada selisih $710 ini kita cari yang terjadinya kenapa? Oh, ternyata adanya perbedaan aktual variabel FOH dengan standarnya. Ya, atau perbedaan aktual fix FOH dengan standarnya. Bertanggung jawab adalah manajer departemen. Nah, sebenarnya kalau cuman ini doang kan nggak bisa tahu nih sebenarnya berapa sih bedanya tuh di mana. Itu terjadi selisih itu selisih karena tarif atau selisih karena kuantiti kan itu. Ya. Nanti itulah makanya di breakdown nanti di metode 3 varian, nanti ada spending varian, ada variable efisiensi varian kayak gitu. Kemudian kita bicara tentang volume variance. Volume variance adalah budget allowance based on standard hours dikurangi dengan FOH yang dibebankan untuk FOH pada tarif standarnya ya. Oke, kita tahu tadi budget allowance-nya berdasarkan standar hours-nya adalah 23712, betul. Sementara yang dibebankan untuk WIP ya sebesar 22560. Sehingga terjadi volume variance sebesar 1152. Volume variance. Nah, sebenarnya untuk menghitung volume varian tuh ada 3 cara setidaknya kalau di buku Katen ya. Jadi membandingkan antara budget allowance yang sesuai dengan rumus di awal kita jabarkan di video sebelumnya ya, dengan FO yang dibebankan menghasilkan 152 atau kita membandingkan sama-sama fix FOH-nya ya. Budget fix FOH-nya ada 19.200, sementara fix FOH yang dibebankan untuk produksi adalah 1.504 standar hours-nya kali dengan tarif fix FOH-nya $12 sama dengan 18.048 sehingga selisihnya juga 1152 juga sama-sama unfavorable. Ini cara kedua. Cara ketiga adalah membandingkan antara jam kapasitas normalnya adalah 1.600 tapi yang distandarkan hanya 1.504 sehingga jadi ada idle di sana kan ya. Jadi ada kapasitas jam yang tidak diutilize, tidak dimanfaatkan ya. Ada 96 kali ini kan kalau bicara tentang kapasitas normal, itu berarti bicara tentang fix-nya kan, fix capacity-nya. Maka 96 ini kita kalikan dengan fix FOH rate-nya yang sebesar $12. Sama dengan 1152 tuh. Jadi saya ulangi, volume varian itu ada 3 cara. Ya, cara pertama ternyata membandingkan yang rumus yang tadi ya, yang di video sebelumnya, yaitu antara budget allowance FOH berdasarkan standar hours-nya dengan FOH yang dibebankan untuk WIP. Itu berapa. Atau cara kedua adalah ini ya. Kita hanya lihat fix-nya saja. Fix yang dianggarkan dengan fix yang dibebankan ke WIP berapa? Yang dianggarkan 19.200, yang dibebankan berarti jam standarnya kali fix FOH rate-nya berapa. Ternyata juga menghasilkan angka yang sama 1152. Dan cara yang ketiga, kita juga masih fix tapi ngelihatnya bukan langsung ke nilai dolarnya, tapi lihat jamnya dulu. Jam kapasitasnya adalah 1.600 normalnya, tapi baru dimanfaatkan untuk standarnya hanya 1.504. Sehingga ada yang idle di sini yang tidak dimanfaatkan sebesar 96 jam. Ini idle-nya idle di mana? Di fix kan, di fix FOH, maka kalikan fix FOH rate-nya $15, menghasilkan juga 1152. Jadi, benarlah kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Nah, ini dia. Banyak jalan menuju volume variance. Ada 3 cara. Nah, dengan kita mengetahui volume variance, maka Anda menyatakan kapasitas yang tidak digunakan betul. Tanggung jawab manajer di departemen itu apabila disebabkan oleh inefisiensi pabrik. Ya, kalau terjadi inefisiensi yang ditunjukkan nanti dengan
efisiensi variannya ya. Kalau ini kan masih metode 2 varian nggak kelihatan gitu ya. Nanti di metode 3 varian harusnya kelihatan. Oke. Nah, di metode 2 varian ini akhirnya kan kita ingat nggak gambar yang slide pertama tadi ya teman-teman ya. Slide yang pertama tadi kita sintesiskan ke sini ya. Yang berkaitan dengan two variant method adalah controllable variance dengan volume variance ya. Actual quantity, ini actual quantity juga. Yang bedanya actual rate sama standard rate. Itu namanya controllable variance. Kemudian kalau ini allocated modified quantity atau kuantitas yang dibebankan untuk WIP ya. Maka di sini beda apa? Ini standarnya sama, yang beda adalah kuantitinya. Ini actual quantity, ini actual modified quantity atau yang benar-benar dibebankan untuk WIP. Ini selisihnya ini dijumlahkan juga tetap 1852 karena memang rohnya kan dari sini ya. Overall variannya dari sini 1862. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau masih jelas jangan lupa untuk bertanya nanti di WA group. Berikutnya kita latihan untuk varians apa namanya? 3 komponen ya, metode varians 3 komponen ya, 3 varians, yaitu spending variance, variable efficiency varian yang merupakan pengembangan dari controllable variance dan volume variance-nya. Nah, di controllable variance kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah spending variance, yaitu membandingkan actual FOH dengan budget allowance based on actual hours. Di sini berarti membandingkan antara actual FOH yang merupakan hasil dari actual rate-nya dikalikan dengan standar rate-nya. Kan gitu ya. Budget FOH-nya 19.200, sementara variabelnya adalah 4896, menghasilkan 24096. Ya. Dianggarkan 24096, yang dikeluarkan aslinya adalah 2442. Maka terjadi selisih tidak menguntungkan sebesar $326. Ya. Bisa terjadi karena perbedaan tarif ya, maupun perbedaan aktual fix FOH dan standarnya. Nah, kalau di kasus ini yang bedanya tarif. Ingat nggak tarifnya tadi berapa? Antara aktual dengan yang distandarkan. Nanti ketahuan di situ ya. Kemudian komponen breakdown dari controllable varian berikutnya adalah variable efficiency variance. Ya, kalau yang tadi spending varian bandingkan tarif standar dengan tarif aktual. Kalau ini quantity ya, quantity standar dan quantity aktualnya berapa. Ya, budget allowance based on actual hours-nya adalah 24096. Oke. Ini kan tadi yang ini kan 24096. Kemudian dikurangi dengan budget allowance berdasarkan standar hours-nya yaitu 23712. Menghasilkan 384. Ini cara pertama ya. Cara kedua, kita tidak langsung ke uangnya tapi ke jamnya dulu. Jam aktualnya kan dari produksi itu kan 1632. Yang diperkenankan sebenarnya 1504 sehingga terjadi kelebihan ya sebesar 128. Tapi kelebihan itu kan kelebihan karena variabel FOH rate ya $3. Maka 128 kali 3 sebenarnya 384. Ya namanya juga variabel efficiency rate atau variabel efficiency variance. Berarti yang dicari ya variabelnya, komponen dari FOH variance yang bervariasi ya, yang mengalami fluktuasi yang mana. Ini ya. Jadi ada dua cara, sekali lagi variable efficiency variance ya. Cara pertama, sekali lagi saya ulangi, membandingkan antara sesama budget ya. Yang satu budget berdasarkan actual labor hours, yang kedua berdasarkan standard hours. Cara yang kedua adalah jamnya yang kita bandingkan. Jam aktualnya dengan jam standarnya berapa. Kemudian ketika ketemu kelebihan ini dikalikan dengan tarif variabel FOH rate. Tuh, hasilnya sama 384. Udah ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan di kotak-kotak ini ya? Maka di sini ada hubungannya gimana? Ini apa namanya? Aktual FOH tadi kan ya. Sementara ini FOH yang dibebankan untuk WIP kan gitu. Oke.
Nah, spending varian berarti selisih antara aktual FOH dengan budget FOH yang aktual hours-nya. Nah, ini 326 ya. Sementara kalau sesama budget, aktual hours dan standard hours itu menghasilkan variable FOH variance 384. Dan kalau membandingkan antara budget FOH yang menggunakan standard hours dengan FOH yang dialokasikan untuk WIP, maka ini namanya volume varian ya, seperti di metode 2 varians. Tuh. Gampang ya? Oke. Lanjut, kita ke metode 4 varians ya. Ini tadi penjelasan ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, sekarang untuk metode 4 varians, volume variannya kita pecah, yaitu menjadi fixed efficiency variance dan idle capacity variance. Namanya juga fixed efficiency variance, berarti dia akan menunjukkan tingkat efisiensi proses produksinya. Ya. Baik, pertama, bagaimana cara kita menghitung fixed efficiency variance? Ternyata ada dua cara ya. Ini cara pertama, ini cara kedua. Cara pertama seperti yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu actual hours-nya dikalikan dengan fixed FOH rate-nya dikurangi dengan standard hours yang diperkenankan dikali dengan fixed FOH rate-nya. Jadi 19.854 dikurangi 18.048 menjadi 1536. Nah, ini yang disebut dengan fixed efficiency variance. Jadi namanya aja fixed efficiency variance, jadi kita sama-sama membandingkan pemakaian FOH-nya. Yang di atas ada FOH actual hours-nya, yang di bawah adalah FOH berdasarkan standar jam yang diperkenankan di standar. Tarifnya sama-sama 12, tapi jamnya beda. Jam aktualnya 1632, jam standarnya 1504, sehingga terjadi varian. Itu kalau kita ngelihat ke dolarnya dulu. Nah, cara kedua adalah kalau kita ngelihat jamnya dulu ya. Jam yang diperkenankan 1632, yang distandarkan 1504. Sehingga kita mengalami ekses ya, kelebihan aktual hours-nya sebesar 128 jam kali tarifnya $12. Sama dengan 1536. Tuh. Udah ya. Itu untuk fixed efficiency variance. Yang berikutnya, yang kedua dari volume variance adalah idle capacity variance. Ya. Ini ternyata ada 3 cara. Wah. Cara pertama membandingkan budget hour berdasarkan actual hours dengan actual hours kali FOH rate-nya. 384. Kemudian cara kedua, budget fix FOH dengan actual hours kali fix FOH rate-nya. 12. Namanya juga sama-sama fix kan. Tuh. 1984. Kemudian atau kita lihat budget capacity-nya 1600 dikurangi actual level hours-nya 1632 menghasilkan kelebihan jam 32 jam kali fix FOH rate-nya adalah 12 sehingga menghasilkan 384. Tuh. Idle capacity variance ada 3 model. Ya. Gampang ya. Jadi kalau teman-teman juga nggak usah harus semuanya ya. Anda pahami salah satu aja, Anda akan bisa ya. Ini kan cuman pendekatan perhitungan aja ya. Kayak ini kan ini langsung tahu duitnya. Ini jamnya dulu. Kita pengen tahu kelebihan jamnya berapa baru dikalikan tarifnya kan sebenarnya sama-sama saja gitu ya. Cuman pendekatannya berbeda. Kemudian kalau kita gambarkan tadi di dalam skema ini yang ada di slide pertama dulu ya, maka kita bisa melihat hubungan di sini ya. Spending variance, kemudian variabel FOH varian yang kita udah bahas di metode 3 varian ya. Yang baru adalah di sini nih ya. Metode varian idle capacity atau varian karena fix FOH-nya. Jadi kalau namanya idle capacity varian berarti kita bandingkan antara fix FOH yang ada di budget dengan fix FOH yang ada di normal capacity gitu ya. Ya. Jadi ini 19.200 adalah budget fix untuk FOH-nya, sementara 19.584 adalah hasil dari perkalian aktual quantity dan aktual rate, tapi khusus yang fix-nya saja. Tuh, menghasilkan idle capacity variance. Kemudian, ini sesama fix nih, ini fix,
kemudian dikaitkan dengan allocated modified quantity 18048. Maka kalau dari sini yang beda apanya nih? Beda dua-duanya nih, Pak. Kuantitinya beda, rate-nya juga beda. Ini actual rate, ini standard rate. Menghasilkan fixed FOH variance. Ya. Jadi antara yang atas sama bawah ini sebenarnya maknanya sama. Kalau ini pendekatannya pakai tabel-tabel gini ya. Kalau ini pendekatannya pakai gambar. Terserah menurut teman-teman lebih mudah yang mana, saya sudah sampaikan dua-duanya. Cara tabel yang ada di Carter, cara gambar ini sebenarnya ini yang diajarkan di kelas-kelasnya Pak Didik seperti ini. Nah, yang terakhir adalah metode 3 varian untuk alternatif. Ya, yang namanya alternatif itu sebenarnya cuma menggabungkan antara fixed efficiency variance dan variable efficiency variance. Jadi efficiency variance secara total bisa pakai dua cara ya. Menghitung dari aktual hours-nya 1632 kali FOH rate totalnya 15 ya. Dengan FOH yang dibebankan untuk WIP pakai standar rate-nya. Sehingga terjadi 1920 yang merupakan efisiensi. Dan ini nanti kalau mau dicek ya juga bisa. Ini adalah penjumlahan dari variable efficiency variance dengan fixed efficiency variance. Nah, cara kedua adalah kita ngelihat jamnya dulu. Actual hours dikurangi dengan standar yang jam yang diperkenankan. Ada kelebihan 128 kali tarif FOH rate-nya. Berapa totalnya? Berapa? $15. 192. Sama kan? Cara di atas dan cara di bawah ikatnya sama. Nah. Ya, untuk mengecek varian tadi, kita cek ya, di sini ada variable efficiency variance 384, kemudian ada fixed efficiency variance 1536. Kalau kita jumlahkan, apakah menghasilkan 1920? Nah, kalau penasaran dihitung sendiri. Ya, harusnya iya. Oke. Jadi actual FOH, budget FOH berdasarkan actual hours, budget FOH berdasarkan standard rate ya, dan standard hours, budget FOH berdasarkan norma kapasitinya, ini alokasi untuk WIP-nya kan itu. Ini metode 3 varians alternatif, yaitu spending variance, dan lalu idle capacity variance, dan terakhir adalah efisiensi varian yang merupakan gabungan dari variable FOH variance dan fixed FOH variance. Nah, kesimpulannya kalau tadi udah kita bahas banyak tadi, kalau digambarkan ke dalam breakdown ini ya, yang tadi di slide pertama ya, ada variabel, ada fix gitu ya, dan yang total FOH-nya nanti seperti ini ya. Bagiannya nanti tolong dipelajari sendiri ini ya. Sudah kita resumkan di sini. Ini adalah gabungan dari gambar-gambar tadi ya. Gambar-gambar yang ada di metode 2 varian, 3 varian, 4 varian maupun metode 3 varian alternatif ya. Tuh, tapi 3 varian alternatif gambarnya nggak ada di sini ya. Saya bikin gambar sendiri tadi. Ini khusus metode 2, 3 sama 4. Ya. Nanti dipelajari sendiri. Nah, kalau nggak percaya nanti teman-teman ngitung, coba buktikan. Anda lebih enak mana? Ngitung pakai gambar gini atau pakai tabel-tabel sesuai bukunya Carter. Ya. Nah, dengan demikian nanti saya habis nonton video ini ya. Nanti setelah membahas materi, nanti kita hitung-hitungan di sini ya. Exercise 18.6, 18.8, 18.9 dan problem ini tolong dikerjakan. Nanti kita ada yang dikumpul ke classroom, ada yang bisa kita bahas langsung di kelas. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi pencatatan transaksi untuk fixed maupun variabel FOH. Jangan kemana-mana, sahabat akuntansi, kita akan bergabung kembali.